Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan masih semangat mengikuti Sanggar Koperasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zulfa Desi Ramadhani, selaku moderator pada acara Sanggar Koperasi pada pagi hari ini, dan akan membimbing jalannya acara dari awal hingga akhir. Acara Sanggar Koperasi pada pagi hari ini dengan tema strategi dan manajemen dalam berbisnis. Dan topik yang akan kami bahas adalah how to start and manage your own business in the COVID-19 pandemic. Untuk kelancaran acara Sanggar Koperasi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara Sanggar Koperasi pada pagi hari ini. Diharapkan untuk operator yang bertugas dipersilahkan menampilkan. Tata tertib acara Sangkop 2021. Yang pertama, acara akan dimulai pukul 9 dan peserta diharapkan bergabung 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, menjaga ketenangan, kesopanan, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera atau on-cam. Yang keempat, peserta wajib mematikan Mohon maaf, saya ulangi dari nomor 5. Peserta berpakaian bebas rapi. Keenam, peserta menggunakan format nama lengkap, misalnya Ajeng Cindy Vania. Ketujuh,
Saat penyampaian materi, jika terdapat pertanyaan, silahkan mengirimkan pertanyaan di kolom chat, kemudian akan dipilih oleh moderator pada saat sesi tanya-jawab. Kedelapan, peserta wajib melakukan presensi dengan menyertakan bukti screenshot mengikuti kegiatan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Kesembilan, link presensi akan diinfokan di kolom chat pada akhir acara. Link presensi tersebut hanya akan aktif selama 30 menit. Kemudian, untuk peraturan diskusi, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand dan dapat mulai bertanya ketika dipersilahkan oleh moderator atau dengan menuliskannya di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Baiklah, langsung saja kita memasuki sesi materi, di mana akan membahas materi tentang tips memulai suatu bisnis, tips dalam manajemen bisnis, dan business model kanvas dalam sebuah bisnis. Dengan pemateri kita, Kak Ajeng Sindivania selaku staf PSDA. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri. Untuk operator yang bertugas, dipersilahkan untuk menampilkan. Kak Ajeng Sindivania lahir di Blitar pada 28 Agustus 2001, beragama Islam dan berjenis kelamin wanita. Untuk riwayat pendidikan, SDN Belimbing 1 Malang pada 2008 hingga 2014, SMPN 3 Malang pada 2014 hingga 2017, SMAN 9 Malang pada 2017 hingga 2020, dan Universitas Negeri Malang jurusan S1 Pendidikan Matematika pada tahun 2020 hingga sekarang. Untuk prestasi yang pernah diraih Kak Ajeng yaitu juara 3 Business Plan Challenge pada 2020 yang diadakan oleh Science Entrepreneurship BMF MIPA UM. Untuk data kemampuan dari Kak Ajeng yaitu mengoperasikan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, menggunakan Canva, editing video, editing foto, menulis, dan menghitung. Untuk alamat Kak Ajeng yaitu Sabtorenggo, Pakis, Kabupaten Malang. Pengalaman organisasi dari Kak Ajeng yaitu anggota Kopma UM pada tahun 2020, staf PSDA Kopma UM pada tahun 2021. Hobi dari Kak Ajeng yaitu berbisnis. Terdapat 2 bisnis yang dimiliki yaitu @vanias_collection dan @cetak buku Malang. Baiklah, untuk pemateri, Kak Ajeng Sindivania, tempat dan waktu dipersilahkan. Untuk operator yang bertugas, dipersilahkan menampilkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Alhamdulillah, kalau sudah jelas. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Kopma UM, terutama divisi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir, meluangkan waktu di hari seperti hari weekend ini. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, seperti yang ada di CV tadi nih, perkenalkan, nama saya Ajeng Sindivania. Teman-teman di sini bisa memanggil saya dengan sebutan Ajeng. Saya adalah mahasiswa pendidikan matematika 2020. Namun tenang aja teman-teman, kali ini kita nggak akan membahas tentang matematika ya. Kita akan membahas tentang how to start and manage your own business in the COVID-19 pandemic. Next. Nah, sebelum masuk ke materinya nih teman-teman, aku mau tanya dulu nih. Teman-teman di sini udah tahu belum, apa itu entrepreneur dan kenapa sih kita harus jadi entrepreneur? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat atau mungkin bisa langsung on mic.
Yuk teman-teman, bagi yang mengetahui apa itu entrepreneurship dan kenapa harus jadi entrepreneurship, bisa mengetik di kolom chat. Sepengetahuan kalian aja nih guys. Kita sharing-sharing ya di sini, jangan terlalu serius, oke? Baik, mungkin saya bisa izin menjawab ya. Boleh, boleh. Ya. Menurut sepengetahuan saya, kalau entrepreneur itu adalah seorang wirausaha. Jadi mereka akan membangun suatu usaha dari produk yang baru. Dan itu biasanya produknya itu sangat inovatif dan diperlukan di masyarakat ini. Sepengetahuan saya, jadi entrepreneur adalah seorang wirausaha. Dan itu eh, seperti itu, Kak. Wah, benar banget nih. Terima kasih ya untuk Kak Rafifa atas jawaban yang diberikan. Mungkin bisa next slide-nya. Nah, benar nih. Seperti apa yang dikatakan oleh Kak Rafifa tadi, entrepreneur adalah seseorang yang berani mengambil resiko dengan menggunakan inovasi yang dimilikinya untuk membangun suatu usaha. Jadi teman-teman, entrepreneur itu seperti yang dikatakan Kak Rafifa, memiliki inovasi ya untuk membangun suatu usaha atau bisa dibilang sebagai seorang wirausaha. Nah, untuk menjadi entrepreneur ini bukan mereka yang sudah memiliki usaha atau keluarganya sudah memiliki usaha, terus kita sebagai anak tinggal meneruskan. Tidak seperti itu, teman-teman. Kita yang bukan siapa-siapa ini bisa menjadi entrepreneur, asalkan kita berani untuk mengambil resiko dalam membangun suatu usaha yang baru. Next. Nah, selanjutnya kenapa sih harus jadi entrepreneur? Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau berpendapat? Gimana nih teman-teman? Yuk teman-teman, bisa dijawab pertanyaan dari Kak Ajeng. Oke, dari Kak Rihadatus ya, agar bisa mandiri dan punya pendapatan sendiri, Kak. Nah, benar. Ya, itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus jadi entrepreneur. Kalau menurut aku ya, kenapa sih kita harus jadi entrepreneur? Karena entrepreneur ini bisa dibilang sebagai suatu profesi ya, teman-teman, yang tidak membutuhkan latar belakang tertentu. Jadi tidak perlu memiliki sertifikasi tertentu, tidak perlu latar pendidikan formal tertentu. Siapapun bisa jadi entrepreneur. Asalkan, seperti yang aku jelasin tadi, memiliki keinginan yang kuat dan keberanian untuk memulai usaha. Contohnya nih seperti kita nih ya, sebagai mahasiswa ini mungkin saat ini sudah punya pemikiran nih untuk bisa menghasilkan uang sendiri seperti yang dikatakan oleh Kak Rihadatus tadi. Tetapi untuk melamar pekerjaan di posisi tertentu itu dibutuhkan syarat-syarat yang kemungkinan menyulitkan kita untuk mendaftar. Akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, entrepreneur bisa jadi salah satu solusinya bagi kita yang ingin mendapatkan pekerjaan atau bahkan menjadikan profesi dari kita. Jadi sambil kuliah bisa sambil menghasilkan uang gitu, teman-teman. Next. Nah, di masa pandemi seperti saat ini, sebenarnya udah banyak banget nih yang pengen jadi seorang pebisnis atau entrepreneur. Tapi sayangnya mereka ragu untuk mulai karena ada beberapa masalah yang dialami. Nah, ini adalah beberapa masalah yang juga pernah aku alami nih, teman-teman. Next. Ada 3 masalah yang sering dialami oleh entrepreneur muda yang baru akan memulai. Yang pertama adalah malu promosi. Nah, sedikit cerita nih teman-teman, aku tuh pernah juga merasakan rasanya malu promosi. Dulu itu pertama kali aku mulai bisnis, itu aku jadi reseller kerudung. Nah, pada saat itu aku mulai promosinya itu lewat status WA. Tapi karena aku malu ya, aku tuh banyak pemikiran seperti ini. Aduh, nanti kira-kira ada nggak ya yang mau beli produk aku? Terus nanti
gimana ya pemikiran keluarga aku yang lihat status, gimana ya pemikiran teman-teman aku, atau bahkan gimana ya pemikiran doi aku kalau dia lihat aku bikin status kayak gini. Nah, itu yang pernah aku rasakan teman-teman. Jadi yang pertama kali dirasakan itu pasti malu promosi. Setelah aku melewati masa itu, aku mendapatkan sesuatu inspirasi ya teman-teman, bahwa jika kita malu untuk melakukan promosi, bagaimana orang lain tahu, setidaknya tahu ya, kalau kita itu punya suatu usaha. Dan bagaimana orang lain mau beli kalau mereka tidak tahu apa yang sedang kita promosikan. Jadi untuk sekarang ini, jika teman-teman pada saat ini udah ingin jadi pebisnis tapi merasakan malu promosi, mungkin coba aja dulu. Jangan terlalu terbawa oleh pemikiran atau hal-hal yang mungkin akan terjadi, dan itu kan masih mungkin ya, jadi belum tentu akan terjadi. Selanjutnya adalah yang sering banget dialami, terlalu memikirkan komentar. Nah, mungkin teman-teman yang udah mulai membuat status, terus kemudian ada beberapa orang yang replay status tersebut. Mungkin ada nih ya, yang iseng chat kalian bilang gini, lagi butuh duit nih. Nah, dari komentar-komentar itu mungkin ada ya yang menganggapnya hanya iseng atau hanya guyon gitu ya. Tapi kan ada juga yang menganggapnya itu serius ya, kayak kok ada yang komentar kayak gini. Nah, kalau menurut aku, itu ada dua jenis komentar. Yang pertama adalah komentar yang sifatnya membangun, dan yang kedua adalah komentar yang tidak perlu kita pikirkan. Jadi, mulai sekarang, kalau kalian itu mendapatkan komentar dari orang lain, itu wajar ya. Karena emang orang lain itu memperhatikan kita. Jadi, apapun yang kita lakukan, itu pasti diperhatikan oleh orang lain. Komentar itu ada yang bisa membangun, dan ada yang tidak perlu kita pikirkan. Untuk komentar yang kira-kira bisa membuat kita menjadi lebih baik, bisa kita perbaiki, itu kalian perhatikan. Dan untuk komentar-komentar yang buruk, bahkan bisa menjatuhkan kalian, itu tidak perlu kalian pikirkan. Karena toh nantinya, jika kalian berhasil, mereka sendiri yang akan malu. Gitu, teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah memprioritaskan keuntungan. Nah, ini adalah satu masalah yang menurut aku pemikiran yang salah ya teman-teman. Benar sih, kita memulai bisnis itu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ya, untuk menghasilkan sesuatu uang gitu ya, untuk kita. Tapi yang paling utama itu adalah memprioritaskan kepercayaan. Jadi mulai sekarang, kalau kalian ingin membangun bisnis, mulai diganti mindset-nya ya. Jadi memprioritaskan keuntungan itu jauh lebih penting dibandingkan memprioritaskan maksud saya memprioritaskan kepercayaan itu jauh lebih penting dibandingkan memprioritaskan keuntungan. Kenapa gitu, Kak? Karena ketika kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain itu akan repeat order ke kita. Contohnya kayak gini. Misalnya, ketika aku punya suatu usaha yang pertama kali aku buat, terus mereka percaya dengan pelayanan aku, percaya dengan produk aku. Ketika aku membuka usaha yang baru, karena kepercayaan mereka itu, mereka bisa membeli produk aku. Jadi kalau kita hanya berfokus pada keuntungan saja dan tidak menganggap customer kita sebagai seorang teman, itu maka menurut aku kurang efektif ya. Kalau kita bisa dapat kepercayaan, maka keuntungan juga bisa kita dapatkan. Nah, tips dari aku juga, kalau kalian memperlakukan customer itu, perlakukan seperti teman. Kalau misalnya mereka punya masalah, kalau misalnya mereka mau curhat, itu kalian dengarkan. Kalian coba untuk membuat solusi bersama-sama. Karena apa? Sekedar info ya, untuk bisnis aku yang cetak buku, itu berawal dari masalah orang lain. Jadi waktu itu ada teman aku yang curhat kalau dia itu udah mulai lelah ya, kalau membaca lewat laptop atau HP. Nah, akhirnya aku punya ide nih, gimana kalau aku cetakkan bukunya. Nah, dari situ muncullah bisnis baru. Jadi, kalau kalian punya kepercayaan dan juga memperlakukan customer kalian sebagai teman, mungkin bisa aja dari masalah-masalah yang dialami teman-teman kalian itu muncul ide-ide bisnis yang baru untuk kalian sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Next. Nah, kalau misalnya udah melakukan 3 hal tadi, apa sih hal-hal yang harus kita lakukan lainnya? Yang pertama adalah motivasi. Motivasi itu bisa berasal dari diri sendiri ataupun bisa berasal dari orang lain. Tapi perlu kita ingat, motivasi yang diperoleh dari dalam diri sendiri itu akan lebih jauh bertahan lama. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya kalian mau ngerjain tugas, teman-teman kalian nguprak-nguprak kalian nih. Tapi kalau kalian tidak punya motivasi sendiri untuk mengerjakan tugas tersebut, otomatis tidak akan terkerjakan. Jadi,
Yang perlu kalian lakukan adalah memotivasi diri kalian sendiri, karena itu akan jauh bertahan lama. Kemudian yang kedua adalah mindset. Seperti yang kita tahu nih ya teman-teman, di masa pandemi kayak gini itu keadaan ekonomi memang sedang menurun. Tapi menurut beberapa penelitian, penjualan-penjualan secara online itu mengalami kenaikan. Jadi untuk di masa pandemi ini aku saranin kalian membuka usaha lewat online karena toh lebih mudah juga dan tidak memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan membuka toko. Paling terbaik ya. Semuanya dilakukan yang paling terbaik. Tapi perlu kita ingat ya teman-teman, dengan riset itu terlalu banyak yang kita pikirkan gitu ya, terlalu kompleks yang kita pikirkan dan akhirnya tidak segera melakukan, itu akan sia-sia. Jadi cukup riset seperlunya aja dan langsung lakukan. Kenapa langsung lakukan? Ketika langsung terjun di lapangan, kita akan tahu masalah-masalah yang akan kita hadapi dan kemungkinan kita akan tahu nih apa yang harus kita lakukan. Jadi, yang pertama, kalian harus memotivasi diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua, mengubah mindset kalian bahwa semua itu bisa menjadi peluang. Apapun itu bisa menjadi peluang. Tidak ada yang menjadi hambatan. Kemudian yang ketiga, lakukan saja dulu, pasti akan ditemukan jalan keluarnya. Next. Nah, selanjutnya apa sih Kak langkah konkret ya? Langkah nyata itu tadi kan tentang mindset ya, sesuatu yang belum konkret ya. Selanjutnya langkah konkret apa sih Kak yang bisa kita lakukan untuk memulai suatu bisnis? Nah, mungkin teman-teman yang dari jurusan ekonomi dan serumpun itu udah tahu ya BMC itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut nih BMC. Next. Oke. BMC adalah salah satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis. BMC juga bisa diartikan sebagai suatu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat rupa usaha yang sedang kita jalani. Jadi dari pemikiran kita tadi yang sudah kita ubah, selanjutnya adalah langkah konkret, yaitu membuat BMC. Membuat bisnis kita itu lebih akurat, lebih rinci untuk kita lanjutkan ke depannya, seperti itu. Next. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari BMC. Bisa teman-teman baca ya. Jadi secara umum manfaatnya itu untuk melihat bisnis kita lebih akurat, untuk merencanakan bisnis kita ke depannya, untuk melihat dan memperjelas bisnis yang sedang kita bangun, dan mungkin menguraikan konsep bisnis yang rumit menjadi lebih sederhana. Contohnya seperti ini, misalnya teman-teman suatu saat punya nih pemikiran, oh kayaknya aku mau bikin usaha baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi kalian belum punya contohnya nih, usaha yang konkret seperti apa. Jadi ini benar-benar baru, murni pemikiran kalian yang masih baru. Nah, karena baru, otomatis kan gambarannya itu belum terlalu jelas ya di otak kita, apa yang akan kita lakukan. Nah, BMC ini bisa membantu kalian untuk memperjelas ide yang kalian punya itu. Kenapa sih Kak bisa memperjelas? Next. Nah, kenapa bisa memperjelas? Karena BMC ini memiliki 9 elemen wajib yang harus ada. Dari 9 elemen ini akan membahas secara keseluruhan bisnis yang sedang kalian akan jalani atau bahkan sedang kalian jalani saat ini. Next. Yang pertama adalah value proposition. Value proposition merupakan nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan. Kelebihan dan keunggulan produk kita dibandingkan pesaing adalah hal yang harus dituliskan di value proposition. Jadi untuk memudahkan teman-teman memahami 9 elemen yang akan aku jelaskan, kita misalkan aku punya suatu usaha baru yang belum aku jalani, yang aku kasih nama Ajeng Butik. Apa sih yang membedakan Ajeng Butik ini dengan butik-butik yang lain? Butik aku ini menjual pakaian batik untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Lalu apa sih yang membedakan batik aku dengan batik yang lain? Tidak seperti produk batik yang lain yang membosankan, aku membuat desain batik yang disukai anak-anak. Dan bisa digunakan di acara formal maupun santai. Nah, itu adalah contoh pengisian dari value proposition. Jadi hal-hal apa saja sih yang membedakan bisnis kita dibandingkan bisnis yang lain? Kemudian
hal-hal apa sih yang membuat kita unggul dan kenapa sih kita harus beli produk dari Ajeng Butik. Nah, itu yang kita tuliskan di value proposition. Next. Selanjutnya adalah customer segment. Customer segment ini adalah menggolongkan orang-orang yang akan tertarik dengan value yang kita tawarkan. Untuk menggolongkannya, itu aku beri contoh ada 3. Yang pertama, ibu muda yang mempunyai anak berusia di bawah 12 tahun. Yang kedua, toko retail dan eceran baju anak-anak di Malang. Kemudian yang ketiga, toko retail dan eceran batik di Malang. Nah, untuk pengisian customer segment ini kan menggolongkan orang-orang yang akan tertarik dan membeli produk kita. Biasanya ada kesalahan nih teman-teman. Contohnya kalau aku tadi itu, kan aku objeknya itu adalah anak-anak di bawah 12 tahun. Itu adalah objeknya. Biasanya untuk yang baru pertama kali menulis BMC, itu menulis customer segment-nya adalah anak-anak di bawah 12 tahun. Nah, itu merupakan kesalahan ya. Jadi teman-teman jangan sampai melakukan kesalahan itu. Kalau kita menulis customer segment, itu kita harus mentargetkan yang membeli. Memang benar objek kita adalah anak berusia 12 tahun. Tapi yang membeli kan orang tuanya atau mungkin ibunya, bukan anak-anaknya itu. Jadi customer segment itu ke arah siapa sih yang membeli produk kita, yaitu ibunya. Jadi seperti itu ya untuk mengisinya. Oke, next. Selanjutnya adalah customer relationship. Seperti namanya ya, relationship adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan customer segment tadi. Nah, banyak juga nih yang sulit membedakan atau bingung membedakan antara customer relationship ini dengan channel yang akan aku jelaskan nanti. Kalau customer relationship ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah transaksional dan juga co-creation. Transaksional adalah melakukan beli putus saat transaksi. Beli putus tuh kayak gimana sih? Beli putus tuh seperti ini. Misalnya aku mengadakan event ya. Terus di situ ada seorang ibu yang membeli produk batik aku. Ketika produk batik aku dibawa pulang ke rumah, mungkin ya di rumah mau dikecilkan lagi atau mungkin di rumah mau ditambahkan elemen-elemen yang lain, itu sudah bukan menjadi hakku lagi karena itu sudah dibeli oleh pembelinya ya. Nah, itu yang dinamakan beli putus. Nah, aku punya tips nih. Jadi beli putus nih nggak benar-benar putus ya. Jadi kita harus setelah beli putus itu kita juga harus tetap meninggalkan jejak kita. Maksudnya gimana? Maksudnya mungkin di kreseknya atau mungkin kita kasih nama atau nomor telepon kita. Karena apa? Karena nantinya itu diharapkan tidak terjadi putus gitu ya. Jadi kemungkinan kalau mereka di rumah terus merasa kayaknya aku mau beli lagi deh produk ini, tapi di mana ya? Nah, mereka bisa lihat melalui nomor telepon atau mungkin Instagram yang kita cantumkan kayak gitu. Selanjutnya adalah co-creation. Salah satu cara aku yang lain untuk berkomunikasi dengan customer segmen aku adalah mengajak mereka nih untuk mengajukan sendiri desain-desain batik yang mereka inginkan. Misalnya, anaknya tuh suka banget sama Doraemon, tapi ibunya tuh pingin anaknya juga pakai batik. Nah, mungkin nanti aku ke depannya akan mendesainkan baju secara khusus yang juga ada Doraemonnya, ada batiknya, dan juga menarik anak-anak baik acara formal maupun santai itu tetap cocok digunakan kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya adalah channel. Kalau tadi kan cara kita berkomunikasi. Kalau ini adalah cara kita menjangkau customer. Jadi kalau channel ini tidak harus secara langsung ya, bisa juga ada 3 jenis. Yang pertama direct, indirect, sama awareness. Kalau direct itu secara langsung ya, sesuai namanya direct itu secara langsung. Misalnya penjualan langsung ke ibu rumah tangga dengan door to door, misalnya kayak gitu. Kemudian yang indirect itu aku contohnya adalah menitipkan ke pedagang retail di pasar besar Malang. Kemudian yang awareness itu menggunakan sosial media dan internet untuk mempopulerkan produk aku. Di masa seperti saat ini, sebaiknya kalian juga menggunakan awareness ini. Kenapa sih Kak kok harus menggunakan awareness ini? Karena kan sosial media itu kayak udah pegangan kita sehari-hari ya, jadi udah terbiasa menggunakan. Nah, apa salahnya sih kalau kita gunakan sosial media untuk berbisnis juga, kayak gitu. Karena kan dengan sosial media ini kita juga bisa menjangkau kalangan-kalangan yang lebih luas lagi, kayak gitu. Next. Selanjutnya adalah key activities. Sesuai namanya ya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk menghasilkan value proposition yang kita tawarkan tadi. Tentu dengan cara produksi, yang pertamanya aku harus melakukan desain dulu, kemudian baru memproduksinya. Seperti itu. Next. Nah,
Selanjutnya adalah key resources, adalah hal-hal penting nih yang harus kita punya untuk menjalankan bisnis yang kita miliki sehingga key activities ini bisa berjalan, kemudian value proposition yang kita inginkan itu juga bisa diberikan kepada customer. Ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah intelektual, yaitu paten merek. Kenapa sih Kak harus dikasih paten merek? Karena mungkin ya ke depannya kita harus berjaga-jaga, bisa jadi kan bisnis yang kita miliki ini diplagiasi oleh orang lain. Nah, ketika kita punya paten merek, memungkinkan untuk plagiasi itu sedikit ya, karena orang lain sudah kenal nih, produk Ajeng Butik tuh kayak gini loh, kok ada produk yang mirip? Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah human. Untuk bisnis aku ini, aku menggandeng fashion designer kelas atas untuk merancang bisnis khusus anak-anak. Kemudian yang ketiga, yang penting juga ya teman-teman adalah financial, yaitu modal sebesar 5 juta rupiah. Jadi kalau key resources itu lebih ke arah apa-apa aja sih yang harus kita punya gitu. Next. Nah, selanjutnya adalah key partners. Sesuai namanya ya, partners adalah pihak-pihak yang bisa kita ajak kerja sama dengan tujuan yang sama pula. Ada 2 jenis, yang pertama adalah strategic alliance, kemudian yang kedua adalah supplier relationship. Kalau di strategic alliance ini, misalnya aku menggandeng perusahaan garment untuk menjahitkan produk aku. Jadi kan kalau tadi itu aku udah desain bersama desainer aku. Nah, untuk menjahitkannya itu aku bekerja sama dengan perusahaan garment. Jadi kalau kita punya usaha itu nggak harus semua-semuanya kita punya ya, nggak harus mesin jahitnya kita punya, tidak harus seperti itu. Kita bisa mengajak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau mungkin orang lain seperti itu. Kemudian yang kedua adalah supplier relationship. Aku menitipkan produkku ini di toko-toko retail pasar-pasar Malang. Jadi aku ajak mereka untuk kerjasama mempromosikan produk aku dengan harga yang aku berikan ke mereka itu berbeda dari yang lainnya. Seperti itu contohnya. Next. Nah, kemudian ada cost structure. Sesuai namanya ya, cost. Merupakan rincian biaya-biaya terbesar yang harus kita keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Jadi kalau cost ini adalah biaya-biaya nih yang kita keluarkan, biaya besar ya. Untuk yang kecil-kecil itu mungkin bisa disatukan di biaya yang besar ini. Nah, ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah cost driven, kemudian fixed cost, dan variable cost. Untuk yang cost driven itu adalah biaya-biaya yang fluktuatif, jadi tidak tentu. Contohnya kayak apa? Contohnya adalah harga kain. Untuk saat ini mungkin harga kain sekian, untuk yang berwarna biru sekian, untuk yang berwarna hitam sekian, dan mungkin ke depannya itu akan berbeda ya. Yang bermotif itu berbeda, mungkin yang hitam itu berbeda, kan itu fluktuatif ya, tidak tentu. Itu adalah cost driven. Kemudian yang kedua, fixed cost, sesuai namanya fix, maka adalah biaya yang kita keluarkan tuh tetap setiap bulannya tuh sekian gitu. Itu adalah contohnya menggaji. Aku menggaji 1 orang fashion designer, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah variable cost, yaitu variabel yang bergantung dari yang lain. Contohnya adalah biaya jahit bergantung dari jumlah baju yang akan diproduksi. Tentunya untuk memproduksi antara 50 baju dengan 100 baju berbeda ya. 50 baju lebih sedikit yang dikeluarkan, kemudian yang 100 baju lebih banyak, seperti itu. Next. Nah, yang terakhir adalah revenue stream, yaitu cara kita untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition. Bahasa kasarnya tuh, gimana sih cara kita menghasilkan keuntungan? Ya, tentu saja melakukan asset sale atau penjualan baju tersebut. Next. Nah, ini adalah contoh dari bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas itu bentuknya seperti ini ya teman-teman, layoutnya seperti ini. Itu untuk kolom-kolomnya itu tidak harus seperti ini, misalnya key partners harus di atas atau mungkin revenue stream harus di bawah, itu tidak harus seperti itu. Nah, untuk sekedar pengetahuan nih teman-teman, biasanya BMC ini dilombakan dalam bentuk business plan atau mungkin dilombakan hanya dalam bentuk bisnis model kanvas. Nah, teman-teman di sini mungkin ketika pertama kali melihat bisnis model kanvas ini pasti melihat yang biru ya, yang key partners itu. Kenapa? Karena menurut penelitian memang orang itu cenderung membaca dari arah kiri ke kanan. Jadi tidak lihat ke tengah tapi ke arah kiri ke kanan. Nah, sekedar tips nih teman-teman ya, untuk yang mau ikut lomba mungkin, atau mungkin yang mau bikin bisnis model kanvas, yang tidak ditentukan layoutnya, bisa kalian buat sendiri, sebaiknya untuk menaruh value proposition itu diletakkan di sebelah kiri. Kenapa? Karena value proposition itu kan hal utama
atau hal pengenal lah untuk orang lain untuk mengetahui bisnis kita. Jadi sebaiknya kalau meletakkan value proposition itu ada di sebelah kiri gitu. Nah, untuk teman-teman tahu nih ya bahwa Kopma UM itu mengadakan lomba BMC juga. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman udah dapat materi tentang BMC, terus nanti berencana mau ikut lomba dan mungkin bisa aja dong menang. Nah, nanti bisa daftar ya untuk informasi lebih lanjutnya nanti aku jelasin di akhir. Next. Nah, ini masuk ke digital marketing. Kalau tadi kan kita udah mengubah mindset kita, melakukan hal konkret yaitu bikin BMC. Selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Next. Yaitu melakukan digital marketing. Apa sih pentingnya melakukan digital marketing? Ada beberapa hal ya di sini. Yang pertama adalah mengakselerasi bisnis. Kenapa bisa mengakselerasi? Tentunya, kalau kita hanya sekedar mengandalkan yang offline dan tidak menggunakan yang sedang booming sekarang yaitu online, tentu tidak semakin cepat ya. Jadi kita gunakan juga online atau digital marketing ini untuk melancarkan bisnis kita. Kemudian yang kedua, peluangnya itu lebih besar. Kenapa peluangnya besar? Karena jangkauannya itu lebih luas, teman-teman. Mungkin kalau kita menggunakan internet, itu kan orang-orang yang sebelumnya belum pernah kita kenal, melalui Shopee, atau mungkin Tokopedia, melalui channel-channel yang lain, atau mungkin YouTube, mungkin mereka bisa mengenal bisnis kita, dan bahkan mungkin tertarik membeli produk kita. Dengan menggunakan digital marketing, diharapkan jangkauan yang bisa lebih kuat, yang lebih luas ini bisa memperkuat branding kita juga. Kenapa sih perlunya branding? Misalnya suatu saat nih nanti bisnis kalian udah maju ya, terus kalian sudah punya berbagai macam channel mulai dari Shopee, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya ya. Nah, itu ketika orang lain melihat bisnis kita kayak gimana sih Ajeng Butik nih dalam pelayanannya, kayak gimana sih mereka, apa banyak sih yang beli. Nah, itu brandingnya bisa kalian tulis di channel-channel yang kalian punya tadi. Jadi digital marketing ini juga penting untuk memperkuat branding kita. Kemudian yang penting juga menurut aku adalah biaya promosi yang murah. Tentunya karena kita menggunakan yang sudah kita miliki seperti Instagram yang kita miliki, ini akan jauh lebih murah. Gitu. Next. Nah, tipsnya untuk memulai bisnis digital marketing ini kayak gimana sih, Kak? Yang pertama adalah gunakan semua potensi yang kalian miliki. Contohnya, misalnya saat ini kalian hanya punya handphone ya, dan belum punya kamera. Kalian gunakan, kalian manfaatkan potensi yang ada dari dalam diri kalian dan juga memanfaatkan yang kalian miliki di sekitar, misalnya handphone tadi, untuk memotret produk kalian itu sebaik mungkin. Jadi tidak harus ya untuk memulai bisnis, aku kayaknya butuh kamera yang bagus, aku harus punya yang seperti ini, tidak harus yang seperti itu. Jadi gunakan dulu apa yang kalian punya, seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah menggunakan yang gratis. Nah, banyak nih. Misalnya kalian udah mulai melakukan semua potensi, kemudian bisnisnya sudah berkembang. Terus kalian punya ide, wah kayaknya aku perlu editing yang pro, wah kayaknya aku perlu aplikasi-aplikasi yang pro. Nah, itu sebaiknya dikurangi dulu, teman-teman. Gunakan dulu semua yang gratis ya. Jadi manfaatkan dulu nih semua yang tidak perlu biaya. Untuk apa? Karena ketika kita meminimalkan biaya, otomatis keuntungan yang kita peroleh ke depannya itu jauh lebih besar. Nah, mungkin kalau udah benar-benar maju, bisnisnya udah benar-benar bisa mengembalikan keuntungan jauh lebih banyak lagi, bisa kalian pakai yang pro atau mungkin yang tidak gratis lagi, ya gitu. Selanjutnya adalah gunakan media sosial. Nah, nggak mungkin ya, kayaknya sebagian besar dari kita itu punya media sosial dan mungkin sudah punya ratusan atau bahkan ribuan pengikut. Manfaatkan dulu media sosial yang kalian punya. Jadi jangan buru-buru nih, kayaknya aku punya bisnis baru, aku mau bikin Instagram, jangan seperti itu. Manfaatkan dulu media sosial yang kalian punya. Karena kan itu sudah ada followersnya ya, sudah ada yang akan kalian targetkan. Kalau kalian buat yang baru, itu kan otomatis harus mengulang sesuatu dari awal lah ya, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, manfaatkan dulu media sosial yang kalian punya. Walaupun mungkin hanya 200 pengikut atau mungkin 100 pengikut, kan setidaknya sudah ada pengikutnya. Mungkin nanti kalau kalian sudah merasa kayaknya harus dipisahkan antara bisnis dan juga pribadi, baru kalian bisa bangun media sosial yang baru, kayak gitu. Next.
Nah, ini adalah hal terakhir ya. Ketika sudah semua dilakukan, termasuk digital marketing sudah dilakukan, otomatis kita memerlukan manajemen yang baik. Ada 3 hal penting. Yang pertama adalah prioritaskan. Tentu saat ini kita sebagai mahasiswa itu punya 2 hal ya. Yang pertama mungkin sebagai mahasiswa, sebagai seorang pelajar, kemudian yang kedua sebagai seorang pebisnis. Kalian harus bisa memprioritaskan di antara kedua hal tersebut, manakah yang harus kalian lakukan terlebih dahulu, manakah yang penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian prioritaskan, jangan membiasakan untuk kayaknya aku udah maju di bidang bisnis, kayaknya aku nggak perlu lagi deh kuliah, udah nggak terlalu penting. Nah, mungkin bisa aja ya punya pemikiran seperti itu. Kalau saran dari aku, bagaimanapun nanti bisnis kalian yang kalian bangun, jangan pernah sampai kalian memiliki pemikiran bahwa jadi mahasiswa udah nggak penting lagi, aku kayaknya mau ngembangin bisnis aku. Karena apa? Karena kan saat kita menjadi mahasiswa, kita bisa bertemu banyak orang. Mungkin banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari orang lain atau mungkin orang-orang yang kita temui. Selain itu kan kita punya kewajiban untuk menunaikan apa yang sudah orang tua kita berikan. Tentunya membayar uang UKT itu tidak murah ya teman-teman. Jadi kalau bisa, kalian utamakan dulu sebagai mahasiswa ini sampai selesai, sampai benar-benar menghasilkan yang paling terbaik yang akan kalian berikan kepada orang tua kalian, kemudian disambi dengan berbisnis, atau mungkin disambi dengan melakukan aktivitas-aktivitas keorganisasian. Selanjutnya, yang kedua adalah konsisten. Upayakan untuk selalu menjaga konsistensi produk. Contohnya, kalian punya bisnis ini, aku punya ide bisnis, aku mau mengurangi jumlah sampah plastik. Jadi aku mau semua bisnis aku yang aku punya itu nggak menggunakan plastik, misalnya seperti itu ya. Jangan sampai nanti ke depannya, ketika kalian merasa kayaknya kalau pakai plastik dibandingkan kertas mungkin itu jauh lebih murah, kayaknya aku mau berubah aja deh, aku mau ganti pakai plastik. Jangan seperti itu, teman-teman. Ketika kalian sudah punya tujuan atau goals, jangan sampai kalian lengah dan tidak konsisten apa yang sudah menjadi kalian tetapkan itu udah kalian tetapkan, kalian tidak konsisten. Jangan sampai seperti itu. Kemudian, kalian itu bertekad kalau punya bisnis, aku harus selalu berteman dengan customerku, aku harus selalu humble dengan customerku. Jangan sampai kalau kalian udah kebanjiran, banyak banget pesanan, terus kalian merasa kayaknya nggak perlu deh aku terlalu dekat dengan mereka. Aku kan punya banyak customer, jangan sampai seperti itu. Kalian harus konsisten dengan apa yang kalian mulai, harus kalian selalu lakukan seperti itu ke depannya. Dan yang terakhir adalah disiplin. Ini adalah hal yang paling penting. Tentunya setelah kalian membagi prioritas-prioritas, kemudian membagi hal-hal yang akan kalian konsistenkan itu apa aja, kalian harus disiplin dengan apa yang sudah kalian rencanakan itu. Karena apa? Karena disiplin ini kan berpengaruh ke berbagai macam hal. Ketika kalian sudah memprioritaskan hal ini, kemudian selanjutnya dilanjutkan hal ini, kalau kalian tidak disiplin dengan salah satu hal tadi, otomatis akan berpengaruh pada hal-hal lain. Seperti itu. Next. Nah, itu tadi penyampaian aku materi tentang BMC, tentang tips memulai bisnis, digital marketing, manajemen, dan lain sebagainya. Oh ya, teman-teman, aku tadi sempat menyinggung tentang lomba ya. Mungkin bisa ditampilkan dulu nih, operator. Oke, bisa di-zoom lagi. Oke. Nah, teman-teman, aku tadi kan sempat nyinggung ya kalau Kopma UM ini ada acara Disnatalis nih dan mengadakan berbagai macam lomba. Nah, ada lomba internal dan juga eksternal. Untuk lomba internalnya itu ada lomba esai, poster, dan juga BMC. Nah, kalian kan udah belajar tentang BMC nih. Nah, aku berharap kalian mau menerapkan yang sudah kalian pelajari hari ini untuk ikut lomba. Siapa tahu nanti kalian bisa menangkan di lomba ini. Nah, terus kemudian info-info lomba lainnya nanti akan diberikan di grup ya untuk lomba internal atau mungkin lombanya tuh seperti apa, bukletnya seperti apa itu nanti akan dikirimkan di grup. Nah, aku mau kasih tahu nih teman-teman, kenapa sih kita harus ikut lomba-lomba yang ada di Kopma UM ini? Yang pertama, tentunya kalian akan mendapatkan penghargaan dan hadiah. Ya, tentunya bisa dapat uang yang mungkin kalian saat ini membutuhkan uang nih ya. Ini bisa banget untuk salah satu menjadi penghasilan kalian ikut lomba. Kemudian yang kedua ikut mendapatkan sertifikat. Tentunya sertifikat ini penting untuk
kedepannya kita untuk mengisi CV dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian, yang penting lagi bagi aku adalah mendapatkan 150 poin. Kenapa sih di Kopma UM ini semuanya kok ada poinnya? Aku jelasin ya teman-teman. Ketika kita nanti itu masa pembagian SHU itu didasarkan juga pada poin yang kita dapatkan. Jadi semakin banyak poin yang kita punya nih, contohnya Sangkop kan 20 poin. Kemudian ketika kalian nanti ikut lomba ini 150 poin. Itu udah 170 poin dong. Dibandingkan mereka mungkin yang tidak melakukan apa-apa, itu maka kalian akan mendapatkan SHU yang lebih banyak lagi. Kayak gitu. Jadi kan keuntungannya double ya. Jadi dapat pengalaman, dapat mengisi CV juga, bisa berpeluang jadi tim delegasi Kopma, terus bisa dapat SHU yang lebih. Nah, untuk tim delegasi nih teman-teman, misalnya kalian udah daftar, terus kemudian nggak menang, kalian jangan bersedih hati, karena kan setidaknya kita dari Kopma UM itu tahu nih, oh si A ini memiliki keinginan untuk lomba ini. Nah, mungkin saja kedepannya kalian bisa jadi tim delegasi di lomba-lomba Kopma UM. Seperti yang kalian tahu, Kopma UM itu sering mendapatkan juara ya. Jadi bisa aja nih kalian dapat juara di lomba yang lain. Gitu. Oke, nanti pamfletnya ini akan disebarkan lebih lanjut ya. Nah, pendaftarannya itu tanggal 1 sampai 14. Sekarang kan masih tanggal 7 nih. Bisa kalian persiapkan dulu nih untuk daftar, kemudian kalian ikuti sesuai timeline-nya. Mumpung masih agak panjang waktunya, kalian siapkan nih supaya bisa menang. Karena tadi kan udah dapat materi tentang BMC. Semoga aja bisa membuat kalian menang di lomba tersebut ya, teman-teman. Oke, sekian penyampaian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kembalikan lagi ke moderator. Baik, diucapkan terima kasih kepada pemateri Kak Ajeng Sindivania yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Terima kasih juga telah menginformasikan lomba yang sangat menarik tadi. Jangan lupa untuk daftar ya teman-teman, karena benefitnya yang sangat banyak dan pendaftarannya juga gratis. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Kak Ajeng tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saatnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Diharapkan bagi para peserta yang ingin bertanya dapat open mic ataupun melalui fitur chat. Nantinya bagi para penanya teraktif akan mendapatkan door prize loh teman-teman. Jadi bisa mulai bertanya ya. Baik, ada Kak Rafifa. Bisa diungkapkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Mohon maaf saya tidak bisa on cam. Ya, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah tentang BMC ini ya Kak. Biasanya ketika kita mengikuti lomba kan harus menampilkan BMC yang menarik. Nah, gimana sih Kak caranya biar BMC itu terlihat bagus, terlihat menarik, terlihat dapat dipercaya dan sangat terbaik gitu Kak. Terima kasih. Baik, untuk Kak Ajeng bisa menjawab pertanyaan dari Kak Rafifa. Oke, terima kasih moderator. Izin menjawab ya. Menurut pengalaman aku kan pernah dulu ikut lomba BMC ya. Cara tips untuk menarik itu yang pertama kita harus tahu nih, ketentuan-ketentuan yang diberikan. Itu harus kalian perhatikan, itu penting ya. Kalau misalnya itu tidak ada layout yang diberikan, jadi layoutnya itu, kolom-kolomnya itu kalian bisa buat sendiri, itu mungkin dari tips yang aku tadi jelaskan, bisa kalian taruh value proposition-nya di sebelah kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin teman-teman di sini ada yang udah kenal atau mungkin belum kenal Canva. Di Canva itu banyak banget ya template-template BMC. Jadi mungkin dari kalian kalau tidak disediakan layoutnya, bisa menggunakan template yang ada di Canva. Karena kan di sana nanti kita bisa editing warna atau mungkin nambah-nambah elemen yang menarik, kayak gitu. Jadi kalau saran aku untuk membuat menarik itu kalian tambahkan elemen, tapi jangan sampai elemen itu mengganggu ya. Contohnya kayak misalnya di bagian atas itu kan biasanya dijelaskan lombanya apa, terus nama kelompok atau mungkin nama yang mengikuti lomba. Itu jangan sampai di bagian atas kalian letakkan elemen gambar-gambar yang tidak sesuai gitu ya, jangan sampai. Kalau bisa itu simple, dilihatnya tuh simple, tapi mencakup apa yang kalian ingin sampaikan kayak gitu.
Jadi kalau bisa buat BMC itu warnanya jangan sampai yang nabrak. Kemarin kan kalian udah ikut sangkop tentang color wheels. Nah, itu mungkin bisa kalian kombinasikan juga dalam membuat BMC ini gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana Kak Rafifa? Apakah ada pertanyaan lagi? Mohon maaf, terima kasih atas jawabannya, Kak. Sama-sama. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Izin membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harimansa, mahasiswa dari Universitas Labuhan Batu, Sumatera Utara. Mohon izin bertanya, Kak, misalkan kita hanya memiliki sedikit uang atau modal, sementara bisnis yang ingin kita buat butuh modal yang cukup besar. Kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan, Kak? Terima kasih. Untuk Kak Ajeng mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan diberikan. Terima kasih juga kepada Kak Harimansyah yang sudah menyempatkan hadir nih jauh-jauh dari Universitas Labuan Batu, Sumatera Utara. Oke, ini sebenarnya sekedar informasi ya. Aku dulu pertama kali waktu memulai bisnis itu juga mengalami hal yang sama, butuh modal yang besar, teman-teman. Kalau tips dari aku ya, yang pernah aku alami itu ketika kita membutuhkan modal yang besar, kita upayakan dulu. Kita kan ketika mau mulai bisnis pasti sudah mengelis ya, kira-kira apa aja yang kita butuhkan. Makanya kita tahu kalau butuhnya itu ternyata besar. Kalau ada hal-hal yang sekiranya bisa kita kurangi atau yang tidak kita perlukan untuk saat ini, masih belum terlalu penting, itu sebaiknya tidak usah kita beli dulu, tidak usah kita gunakan dulu, kita tidak usah menggunakan uang untuk hal tersebut dulu. Kemudian untuk mendapatkan uangnya, kalau aku dulu itu kan kita sebagai anak ini kan dapat uang saku ya. Kalau aku dulu itu mengumpulkan uang saku yang diberikan. Kemudian selain itu, waktu itu aku bekerja sama dengan teman aku. Jadi karena ini yang cetak buku itu ya, itu kan membutuhkan uang yang banyak ya, karena cetak buku mahasiswa ini tebel-tebel, otomatis biayanya itu besar untuk mencetak buku. Nah, makanya aku bekerja sama dengan orang lain. Mungkin bagi kalian yang punya teman yang klop ya, bisa kalian ajak kerja sama gitu, mungkin bisa sih jadi salah satu tipsnya gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana Kak Harimansyah? Apakah ada tanggapan? Cukup Kak, terima kasih banyak. Baik, Sama-sama. terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Rihadatus Salsa Padina. Izin membacakan, Kak izin bertanya, boleh ceritakan pengalaman kakak yang paling di titik terendah usaha kakak, dan bagaimana kakak mengatasinya? Baik, untuk Kak Ajeng mungkin bisa menjawab. Oke, aku ceritain ya. Jadi waktu itu kayak gini. Kan aku jurusannya pendidikan matematika ya. Dan pada saat aku memulai bisnis itu juga pada saat aku pertama kali sebagai mahasiswa. Jadi aku mulai bisnis sambil jadi mahasiswa maba. Dan seperti yang kalian tahu, kalau jadi mahasiswa maba itu banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di untuk ospek gitu ya. Bisa dibilang ospek gitu ya. Nah, udah tugasnya banyak kan masih awal gitu ya, belum tahu kalau mahasiswa tuh seperti ini, kaget gitu loh ya. Aku tuh merasa kaget gitu, tugasnya banyak, banyak kegiatan Sabtu Minggu tuh ada kegiatan terus kayak gitu. Terus aku juga masih awal-awal mulai bisnis itu kan masih juga pengenalan ya, bisnis itu seperti apa, harus kayak gimana, itu kan masih awal-awal juga. Jadi strugglingnya tuh banyak gitu ya. Nah, waktu itu tuh jadi masa terendah banget. Aku kayak merasa, aduh kayaknya aku nggak mampu semuanya, jadi bukan yang aku kayaknya mau nerusin bisnis aja nggak kuliah, nggak gitu, aku malah mikirnya aku kayaknya nggak mampu semuanya, aku mau berhenti semuanya gitu ya, saking saking udah downnya itu aku mau berhenti semuanya, jadi semuanya nggak ada yang tak lakuin gitu, sampai itu benar-benar aku nangis tiap hari kalau lagi ngerjain tugas itu sambil nangis, karena kan
banyak ya yang aku lakukan. Tentunya kita di rumah sambil kuliah online ini juga tidak mudah. Apalagi aku jurusan pendidikan matematika ya, matematika online gitu kan ya, bisa dibayangkan mungkin. Terus apalagi di rumah ada mungkin masalah-masalah yang lain, kita nyambi beres-beres. Jadi banyak banget nih hal-hal yang aku lakukan struggling yang aku jalani. Tapi seiring berjalannya waktu ya, aku tetap menjalani hal itu walaupun dengan menangis ya, tetap tak jalani aja gitu ya. Semuanya tak jalani. Nah, pada saat ini aku sudah sampai di titik ini, aku merasa bahwa memang kita perlu sih untuk melewati masa itu supaya kita tahu bahwa untuk memulai sesuatu dan menjalani sesuatu yang baru itu memang sulit, tidak segampang orang lain mikirnya. Mungkin saat ini ya, mungkin ada yang mikir, wah kayaknya Ajeng enak deh bisa bisnis sambil kuliah. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada awal-awal aku memulai semua itu. Nah, itu cukup kita simpan sendiri, jangan sampai orang lain tahu. Karena apa? Karena yang bisa menyelesaikan masalah itu hanya diri kita sendiri, guys. Kayak begitu. Bagaimana Rihadatus, apakah ada tanggapan dari jawaban yang diberikan? Baik, terima kasih banyak Kak sudah berbagi cerita. Sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat, open mic, ataupun raise hand. Oh, atau mungkin teman-teman di sini udah ada yang punya bisnis terus mengalami struggling atau hal-hal yang ingin disampaikan, boleh nih, guys. Kita sharing-sharing bareng nih. Nah, boleh banget bagi teman-teman yang mau sharing dengan Kak Ajeng. Gimana nih? Atau mungkin ada yang mau tanya, boleh banget nih. Atau misalnya mau tanya lombanya kayak gimana sih, Kak? Atau mungkin kayak gimana sih BMC itu? Atau mungkin ada yang belum dipahami? Boleh loh, guys. Jangan terlalu serius ya, ini kita sharing-sharing aja kok. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Rihadatus Salsa Padina. Kak, izin bertanya lagi, untuk cara upload promosi di medsos itu apakah ada strateginya? Untuk Kak Ajeng bisa menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaan diberikan. Jadi kalau menurut yang udah aku alami ya, kalau dulu pertama kali aku promosi itu aku cuma share gitu aja. Jadi kan aku dulu reseller ya, jadi udah ada pamfletnya gitu, tinggal share aja. Menurut aku itu nggak efektif teman-teman. Yang perlu kalian lakukan, yang pertama kali itu kalian mungkin bisa bikin story pertanyaan atau mungkin setidaknya memancing teman-teman untuk lihat status kalian dulu. Contohnya misalnya, halo guys, kalian lagi ngapain nih? Misalnya gitu ya di story Instagram. Mungkin kan teman-teman kalian ada yang komentar. Nah, mungkin dari situ baru ada yang reply. Nah, mungkin dari mereka-mereka yang reply nih, kalian bahas-bahas tidak chit-chat dulu lah ya. Basa-basi dulu lah setidaknya. Kan untuk memperkenalkan sesuatu kita harus basa-basi dulu. Nah, setelah basa-basi itu mungkin baru kita masuk ke poin yang kita tuju, yaitu promosi. Nah, untuk selain itu juga, tipsnya dari aku itu selain pertama kita harus basa-basi dulu, menarik perhatian dulu. Yang kedua itu jangan terlalu banyak. Jadi jangan sampai kalian bikin status sampai kecil-kecil gitu ya, titik-titiknya di atas jangan sampai. Jadi jangan spam, istilahnya jangan spam. Kalian informasikan apa yang penting, apa yang harus kalian kasih tahu itu aja. Nanti untuk misalnya mereka yang tertarik, ingin tahu misalnya ya, aku kan reseller kerudung dulu. Kalau misalnya udah aku taruh nih ya harga-harganya, jenis-jenis yang aku jual, itu kan udah cukup ya. Itu satu story itu udah cukup, itu aja yang kalian sampaikan. Untuk nanti misalnya mereka nanya, kalau warna ini ada nggak? Nah, itu kalian kasih tahu ada misalnya ada warna lain. Nah, itu kalian kirimkan ke mereka yang tertarik. Jadi jangan sampai kalian spam banyak gitu ya. Jangan sampai. Itu tipsnya dari aku.
Baik, bagaimana Rihadatus? Apakah ada tanggapan? Sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman kepada Kak Ajeng? Oke, sepertinya belum ada ya. Karena waktunya tanya jawab juga sudah habis, maka pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk menutup sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para penanya yang telah antusias pada sesi diskusi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Ajeng Sindivania yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman dengan sangat baik. Baiklah, sebelum menutup materi, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Ajeng. Entrepreneur adalah seorang yang berani mengambil resiko menggunakan inovasi untuk membangun usaha. Masalah yang dialami entrepreneur muda antara lain yaitu malas promosi, memikirkan komentar, memprioritaskan keuntungan. Hal yang harus dilakukan yaitu menumbuhkan motivasi diri, mengubah mindset, dan just do it. BMC adalah alat strategi untuk mendeskripsikan model bisnis. Manfaat dari BMC sebagai strategi perencanaan bisnis, melihat konsep bisnis dengan akurat, strategi pengembangan bisnis, memperjelas orientasi bisnis, mengetahui konsep bisnis, dan menguraikan konsep bisnis. Elemen yang wajib ada dalam BMC yaitu value proposition, customer segment, customer relationship, channel, key activities, key research, key partners, cost structure, dan revenue stream. Pentingnya digital marketing yaitu akselerasi bisnis, peluang besar, dan memperkuat branding. Selain itu, jangkauan luas dan biaya promosi juga murah. Tips memulai bisnis dengan digital marketing, gunakan semua potensi, gunakan yang gratis, dan gunakan sosial media. Tips manajemen bisnis yaitu prioritaskan, konsisten, dan juga disiplin. Baiklah, sekarang tiba saatnya pengumuman challenge. Kami dari penyelenggara Sangkop akan mengadakan challenge terkait materi Sangkop pada hari ini. Jadi, challenge-nya adalah membuat business model canvas atau BMC seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Ajeng tadi. Link pengumpulan BMC akan diberikan di grup peserta setelah acara Sangkop selesai. Pengumpulan BMC paling lambat tanggal 12 November 2021. Peserta dengan BMC menarik dan paling kreatif akan mendapatkan door prize loh teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti challenge kali ini. Selain mendapatkan door prize, teman-teman juga bisa sekaligus belajar dan mengasah kemampuan kita dalam membuat BMC. Jadi pastiin untuk ikut ya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait challenge-nya, bisa ditanyakan melalui grup Sangkop. Informasi mengenai challenge ini nantinya juga akan kami informasikan kembali di grup Sangkop. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada Sanggar Koperasi selanjutnya dengan materi dan pemateri yang tidak kalah menarik. Untuk para peserta diharapkan dapat mengisi link presensi yang sudah dikirim di kolom chat untuk persyaratan mendapatkan sertifikat. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita melakukan sesi dokumentasi foto bersama dulu. Diharapkan semua peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya. Yuk on mic yuk, aku mau lihat nih teman-teman yang hadir. Yuk teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu untuk sesi dokumentasi. Mana nih wajah Baik. ganteng dan cantiknya? Nah, yuk on cam dulu. Oke, saya hitung dari 1 sampai 3 ya teman-teman. 1,
2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Baiklah untuk teman-teman semuanya, terima kasih atas antusiasnya mengikuti Sanggar Koperasi pada hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf sebesar-besarnya jika masih terdapat kekurangan dalam memandu acara pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia dan teman-teman yang Terima hadir. kasih, Kak. Jangan lupa absen ya.